Selamat datang kembali di Fakta Sejarah bagian kelima di sini. Rahasia Mertua, sebuah kisah dari Kak Evi Silma. Ini dia selengkapnya. Surtini terbangun manakala matahari mulai condong ke barat. Ia mencoba beringsut untuk menyandarkan punggungnya pada sandaran ranjang. Tubuhnya serasa remuk redam, nyeri di setiap jengkalnya. Persendiannya serasa terlepas, lemas, dan lunglai. Tak hanya itu, ia juga merasakan luka pada area kewanitaannya. Namun yang paling parah adalah luka di batinnya. Luka yang sangat pedih dan menyayat hati. Surtini menangis sesenggukan sambil memeluk dan meremas sebuah bantal. Tubuhnya gemetar menahan perasaan kotor, jijik, dan sakit hati serasa mengepung dirinya, membuatnya tersengal, sulit untuk bernafas. Sepanjang siang, ia masih saja berada di atas ranjang, menyesali nasibnya, menyesali kebodohannya. Tertatih, Surtini melangkah menuju bilik kamar mandi yang terletak di ujung belakang rumah. Tubuhnya yang polos, tanpa sehelai benang pun, memperlihatkan beberapa luka lebam yang mulai berwarna biru keunguan. Ia mengernyit dan meringis menahan sakit. Rasa mulas yang luar biasa terasa menusuk-nusuk dan meremas perutnya, membuatnya mengadu terisak-isak. Keringat dingin muncul di dahinya dan membuat tungkainya gemetar, nyaris tak berdaya untuk menopang tubuhnya. Kakus terletak di belakang rumah, di bawah sebatang pohon nangka besar yang tumbuh subur di kebun. Tak mungkin ia ke sana dengan tubuh polos seperti itu. Terkadang ada petani atau penggembala sapi dan kambing yang melintas di jalan setapak di sisi kebunnya. Surtini tak ingin menjadi bahan tontonan gratis bagi mereka. Langkah kakinya menimbulkan suara gemerisik di atas lantai bilik mandi yang berupa hamparan bebatuan kecil yang diambil dari sungai. Surtini mendekati bak mandinya yang berupa sebuah batu besar yang dipahat hingga menyerupai sebuah mangkuk raksasa. Ia meraba permukaan air jernih yang mengisi setengah bak batu itu. Airnya dingin sekali, air sisa kemarin. Surtini membuka sumbat yang terbuat dari batang pohon aren pada pipa bambu yang dipasang di atas bak. Seketika air pegunungan mengalir deras mengisi bak batu itu hingga penuh. Surtini termangu memandangi air yang membuncah-buncah sehingga membentuk buih di permukaan bak. Ia membiarkan air itu terus mengalir. Diraihnya sebuah gayung yang terbuat dari batok kelapa dan bergagang pendek yang terbuat dari batang bambu kuning. Perlahan ia mengguyur kedua lengannya secara bergantian. Cahaya matahari menerobos melewati sebuah lubang kecil di atas bilik mandi, cukup untuk membuat Surtini memandang jelas semua luka memar di tubuhnya. Ia kembali terisak. Tubuhnya terhuyung manakala rasa sakit di perutnya muncul lagi. Kali ini sangat luar biasa. Surtini mengerang keras. Ia terduduk di lantai bilik mandi sambil menangkupkan tangan kanan di atas perutnya. Gayungnya terjatuh di atas batu dengan suara berisik. Tangan kirinya berpegangan pada tepian bak. Ia merasakan sesuatu bergejolak di dalam perutnya, lalu disusul oleh lantai bilik mandi yang memerah. Darah segar mengalir dan segera bercampur dengan air luapan dari bak. Darah dari rahim Surtini. Perempuan itu terpana melihat aliran darah yang terus menderas keluar dari bagian bawah tubuhnya. Sontak matanya membelalak saat melihat sesuatu seperti segumpal daging yang keluar bersamaan dengan aliran darah itu. Surtini beringsut menunduk untuk menggapai gumpalan daging itu sebelum hanyut terbawa air ke saluran pembuangan di belakang rumah. Di atas telapak tangannya, Surtini bisa melihat dengan jelas wujud bakal tubuh dengan dua buah titik hitam yang berdekatan dan sebentuk ekor pendek. Itu janinnya.
buah hatinya bersama Sujiwo yang sudah mereka nantikan selama bertahun-tahun. Surtini menjerit histeris, nangis rasa runtuh menimpanya. "Tidak, kamu iblis Joyolodaya, kau membunuh anak kami." Surtini tersungkur lemas dengan mayat janinya dalam genggaman. Ia pun kehilangan kesadaran. Di sisi lain, "Kula nuwun Nyai," terdengar suara Mbok Sumi dari arah pintu belakang. Surtini perlahan membuka matanya. Ia tidak sedang tidur, namun tubuhnya terasa sangat lemas sehingga tak sanggup untuk meninggalkan ranjang. "Sebentar, Mbok," jawabnya lirih dengan perpegangan pada tiang ranjang. Surtini memaksakan diri untuk bangkit. Dililitkannya sehelai kain jarik sebatas ketiak hingga betisnya. Lalu ia membukakan pintu untuk Mbok Sumi. "Tumben pintu belakang pakai dikunci segala," gurau Mbok Sumi dari balik pintu. Senyum lebar perempuan paruh baya itu seketika berganti dengan gurat kecemasan saat beradu pandang dengan mata Surtini yang berkaca-kaca dan raut wajahnya yang pucat pasi bagaikan mayat. "Nyai kenapa?" Mbok Sumi berseru tertahan saat melihat lebam membiru di bahu dan kedua lengan Surtini. Wanita itu meletakkan keranjang belanjaannya dan dengan sigap menggamit punggung Surtini sebelum tubuh ramping itu merosot ke lantai. Dengan susah payah, Mbok Sumi menuntun Surtini untuk duduk di sebuah kursi makan berukir. Setelah menyadarkan Surtini dalam posisi yang nyaman, Mbok Sumi menuangkan segelas air putih dari kendi dan membantu Surtini untuk meneguknya. Jemari Surtini terasa dingin dan gemetar di bawah genggaman tangan Mbok Sumi yang membantunya memegang gelas. "Nyai mau berbaring di kamar saja, mari si Mbok bantu." Surtini mengangguk lemah. Mbok Sumi memberi isyarat agar Surtini menunggu sebentar. Ia mengambil keranjang belanjaannya yang penuh dan membawanya masuk ke dapur sebelum mengunci pintu belakang. "Nyai sakit, masuk angin, biar si Mbok kerok dan pijitin ya," tanya Mbok Sumi setelah membaringkan Surtini di ranjangnya. Surtini menggeleng lemah. Bulir-bulir air mata terasa hangat mengalir ke sisi wajahnya. "Ada apa, Nyai? Apa yang terjadi? Tadi pagi Simbok ke pasar dan membelikan buah mangga kesukaan Nyai. Kebetulan tadi ada yang jual. Nyai sudah makan belum? Mau Simbok iriskan mangganya?" Surtini menarik nafas panjang dan memandangi Mbok Sumi dengan wajah yang sembab dan mata yang bengkak memerah. Mbok Sumi menunggu jawaban Surtini, namun wanita itu tak kunjung membuka mulut. "Apakah Nyai bertengkar dengan Doro Sujiwo sebelum beliau berangkat?" tanya Mbok Sumi hati-hati. Surtini menggeleng keras sambil menggigit bibir bawahnya yang bergetar. Air matanya sedikit memericik. Ia mengusapnya dengan ujung jari-jari tangan kanannya yang gemetar. Surtini merasa terharu dengan perhatian wanita separuh baya yang sudah merawatnya sejak kecil itu. Setelah menikahi Surtini, Sujiwo meminta Mbok Sumi untuk pindah bersama mereka agar bisa menemani Surtini bila ia sedang bertempur atau berdagang polowijo dan hasil bumi, hasil setoran dari para petani desa mereka. Sujiwo membuatkan sebuah pondok kecil baginya yang terpisah sekitar 50 meter dari rumahnya yang dihuni bersama Surtini. Mbok Sumi akan datang setiap hari untuk menemani Surtini atau membersihkan rumah dan memasak. Surtini berdehem lalu susah payah meneguk ludahnya. "Kang Sujiwo sangat mencintai dan menyayangi Mbok. Kami sama sekali tak pernah bertengkar atau adu mulut," ujarnya dengan suara serak. Meski penasaran, Mbok Sumi tetap bersabar menunggu jawaban selanjutnya. Ia hanya memandangi wajah Surtini dengan kesedihan mendalam sambil kedua tangannya memijati betis Surtini dengan lembut. "Mbok, aku terpeleset dan keguguran." Surtini tak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Ia menangis tergugu. Mbok Sumi memandangi Surtini dengan rasa terkejut yang luar biasa. "Keguguran? Nyai hamil? Duh Gusti, mengapa bisa sampai keguguran Nyai? Duh Biung."
Mbok Sumi terisak keras. Ia teringat betapa sabarnya pasangan Sujiwo dan Surtini yang melakukan segala upaya untuk mendapatkan keturunan. Apapun yang orang sarankan, mereka menjalankannya. Meski kadang terkesan tidak masuk akal. Yang sabar ya Nyai. Wanita parubaya itu memeluk Surtini dengan erat. Mereka saling menguatkan sejenak. Mereka dalam posisi seperti itu hanya menangis tanpa kata. Mbok, tolong ambilkan kotak kayu itu. Surtini menunjuk ke atas meja rias. Mbok Sumi tahu itu adalah kotak tempat penyimpanan perhiasan milik Surtini. Tak usah kau buka, Mbok. Ada mayat anakku di sana. Ayo kita makamkan dia di bawah pohon kamboja di belakang rumah, Mbok. Baik, Nyai. Mbok Sumi menuntun Surtini ke belakang rumah dan mendudukkannya di sebuah kursi taman. Ia kembali ke dapur untuk mengambil sebuah pacul kecil. Wanita itu menggali tanah sedalam 1 meter, lalu mengubur kotak perhiasan berisi mayat janin itu. Apakah Ndoro Sujiwo sudah mengetahui tentang kehamilan Nyai? Tanya Mbok Sumi pelan. Sudah, Mbok. Semoga saja suamiku bisa menerima musibah ini dengan tabah. Air mata Surtini kembali bergulir saat mengatakan kalimat itu. Mbok Sumi menunduk dalam-dalam. Hatinya terasa teriris. Bagaimana dengan Romo dan Ibu? Apa mereka juga sudah tahu, Nyai? Belum, Mbok. Hanya Kang Sujiwo dan Mbak Sumi saja yang tahu. Tolong jaga rahasia ini baik-baik, Mbok. Aku tak ingin mereka bersedih. Cukup kita saja yang tahu. Baik, Nyai. Sekarang sebaiknya kita masuk saja. Si Mbok akan memasakkan sesuatu untuk Nyai. Nyai harus makan. Jangan sampai jatuh sakit. Tepat saat mereka menutup pintu belakang, tiba-tiba terdengar derap langkah beberapa ekor kuda menuju ke arah rumah Sujiwo. Surtini bergeming mendengarkan. Bukan hanya 2 atau 3 ekor kuda, tapi banyak sekali kuda yang berlari. Ada apakah gerangan? Derap langkah kaki kuda dan suara ringkikan kuda semakin mendekat. Mbok Sumi dan Surtini saling bertukar pandang. Kegelisahan menyergap. Ketakutan dan firasat aneh pun datang tiba-tiba. Kang Sujiwo baru berangkat kemarin siang, Mbok. Tak mungkin ia kembali hari ini, apalagi dengan membawa banyak rombongan. Surtini berbisik. Jemarinya mencengkram lengan Mbok Sumi. Nyai diam saja di sini. Si Mbok yang akan menemui mereka. Kalau mereka mencari Nyai, si Mbok akan bilang bahwa Nyai sedang tinggal bersama orang tua Nyai. Mbok Sumi balas berbisik. Surtini mengangguk cepat. Kedua pangkal alisnya bertaut, penuh rasa takut. Ia teringat kembali akan kunjungan Joyo Lodaya semalam. Kunjungannya membawa petaka. Akibat kecerobohannya sendiri karena mempersilahkan lelaki itu masuk. Surtini duduk meringkuk di atas kursi makan dan memilih sudut terjauh di dapur yang tak terlihat dari ruang tamu. Mbok Sumi membenahi sanggul cepol dan kebayanya. Tepat ketika terdengar suara seorang lelaki mengetuk pintu depan dan memanggil nama Surtini. Nyai, Nyai Surtini, apakah Nyai ada di rumah? Suara lelaki itu lembut dan berwibawa. Meski membawa rombongan, namun tampaknya semua anggota rombongannya tampak patuh berdiam diri. Sebentar, sahut Mbok Sumi sambil tergesa membuka palang pintu. Surtini menangkupkan tangan kanannya di depan telinga. Ia menjulurkan leher, mencoba mendengarkan percakapan Mbok Sumi dengan lelaki yang tak dikenalnya itu. Hanya beberapa detik mereka berbincang. Tiba-tiba saja Mbok Sumi tergopoh-gopoh masuk ke dapur untuk menghampiri Surtini. Tangisnya meledak seketika. Mbok, Surtini bertanya lirih. Ndoro Sujiwo, Nyai, Ndoro. Mbok Sumi tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Wanita itu langsung menghambur memeluk Surtini dengan erat. Ndoro gugur, tertembak kompeni di Dugolando, bisiknya terbata. Tidak, jangan tinggalkan aku, Kang. Surtini berteriak histeris. Tiba-tiba saja pandangan Surtini menjadi gelap. Ia tak kuat menanggung musibah bertubi-tubi. Kini bukan hanya langit yang serasa runtuh menimpanya, namun bumi pun menelannya bulat-bulat. Surtini terkulai lemas dalam pelukan Mbok Sumi. Ikhlaskan, Duk.
sudah takdirnya usia suamimu hanya sampai di sini saja. Doakan saja agar jiwanya tenang di alam baka. Nyai Rasini mengusap pipi putrinya yang sembab oleh air mata. Pandangan Surtini begitu kosong dan hampa. Ia hanya terbaring diam dengan air mata yang terus-menerus mengalir hingga mengering. Tak ada ratap atau isakan. Keadaannya begitu merana, membuat iba para pelayat yang mendatangi rumah orang tuanya. Surtini, si kembang desa anak lurah Kartodipuro, kini menjanda. Wanita bertubuh tinggi semampai, yang cantik rupawan dan dipuja banyak lelaki itu, kini hanya terbaring diam bak mayat hidup. Sudah berhari-hari ia tak tidur. Matanya membuka lebar dengan bibir bergerak-gerak menggumamkan sesuatu. Raut wajahnya penuh kemarahan. Meski tak terlihat dan terdengar, namun hati wanita itu terus meratapi kematian suami dan calon anak mereka. Ia mengutuk Joyo Lodaya yang menjadi penyebab kematian mereka. Dendam kesumat menyalakan api kebencian yang membakar jiwanya. Sepekan berlalu sejak kematian Sujiwo. Selama itu pula Surtini menjalani kehidupannya tanpa gairah hidup. Sang ibu dengan sabar dan telaten mengurusnya. Lurah Kartodipuro pun menyempatkan waktunya setiap pagi untuk memapah putri kesayangannya berjalan-jalan di kebun mereka. Namun Surtini tetap saja bergumam tak jelas dengan tatapan marah. Tubuhnya pun semakin kurus dan layu. Malam itu, semua penghuni rumah telah terlelap. Surtini terbaring di ranjang dengan tatapan nyalang, memandangi langit-langit kamar bertiang kayu jati yang kokoh. Samar cahaya dari lampu minyak di ruang tengah menciptakan bayangan yang bergerak-gerak. Dari kejauhan terdengar teriakan ketakutan, bersaut-sautan dengan suara letupan senapan dan pistol yang menyalak. Kompeni menyerbu perkampungan dan membunuhi penduduk. Suasana kacau balau. Nyai Rasini yang terbangun spontan berteriak panik sambil membangunkan Lurah Kartodipuro. "Bangun Kang, kompeni menyerang, selamatkan Surtini." Nyai Rasini gemetar ketakutan. Lurah Kartodipuro segera bangkit dari tidurnya. Langkahnya limbung karena masih dalam keadaan setengah sadar. Namun sebelum mencapai pintu, ia disambut dengan 2 butir peluru yang menembus kepala dan dadanya. Nyai Rasini menjerit histeris melihat sang suami ambruk bersimbah darah. Namun jeritannya tak berlangsung lama. Sedetik kemudian jeritan itu terbungkam saat sebutir peluru meledak di dahinya. 2 orang serdadu muda memasuki kamar tempat Surtini berada. Mereka tertawa senang melihat Surtini terbaring tanpa daya. Hasrat mesum keduanya mendesak, membutuhkan penyaluran segera. Dengan segera, mereka mencopot ikat pinggang dan melepas celana. Namun sebelum niat bejat itu terlaksana, tiba-tiba saja sebuah kekuatan dahsyat melempar keduanya ke dinding. Tubuh salah seorang dari mereka menghantam lemari, menimbulkan suara yang mengerikan dari tulang punggung yang berderak patah. Seorang lainnya terlempar keluar rumah setelah menghantam daun jendela kamar dari kayu jati. Sesosok hitam perlahan menghampiri tubuh Surtini yang masih bergeming. Tak hirau dengan keadaan sekitar yang kacau balau. Lalu dengan gerakan secepat kilat, sosok itu menyambar pinggang Surtini dan membawa tubuhnya melesat keluar melalui jendela kamar yang sudah porak-poranda. 2 tahun kemudian. "Sampean memang luar biasa Kang Joyo. Tak sia-sia selama ini aku membantu perjuangan sampean." Tawa Demang Arya Kusuma menggelegar di pendopo yang megah itu. Tubuhnya yang tinggi besar berguncang saat menepuk bahu Joyo Lodaya. Ia sangat bangga dengan pemuda pendekar itu. Joyo Lodaya tersenyum. "Terima kasih karena sampean sudah sudi membantu perjuangan kami. Tidak seperti demang-demang lainnya yang lebih memilih aman dengan cara menjadi penjilat para londo itu." Demang Arya Kusuma kembali tergelak mendengar pujian Joyo Lodaya. Sebelumnya Joyo Lodaya bercerita bahwa dalam perjalanan menuju ke Dukuh Jati Asih, ia beserta rombongannya mencegat pasukan kompeni yang sedang berpatroli. Sebanyak 6 orang serdadu kompeni berhasil mereka bunuh. Komandan mereka yang marah besar tak mampu berbuat apa-apa.
karena kejadian itu berada di jalan di area hutan jati yang menghubungkan Dukuh Jati Asih dan Dukuh Watu Lembu. Mereka tak berhasil mengungkap siapa pelaku pembunuhan terhadap para serdadu itu. Ngomong-ngomong, bolehkah aku bertanya sesuatu yang mungkin bersifat pribadi, Kang? Tanya Demang Arya Kusuma. Monggo saja, Kang. Rasanya aku tak memiliki sesuatu rahasia apapun yang harus kusembunyikan dari sampean. Demang Arya Kusuma mengangguk-anggukan kepala dengan senyuman lebar menghias wajahnya. Joyo Lodaya menyandarkan punggung dengan nyaman di sebuah kursi kayu jati berhias ukiran Jepara. Ia menyulut sebatang cerutu yang diberikan oleh Demang Arya Kusuma, lalu menghisapnya dengan santai. Lelaki itu menghembuskan asap cerutunya sambil melirik ke arah Demang Arya Kusuma yang belum juga bertanya. Nyuwun sewu, sebelumnya kalau dianggap lancang, tapi aku penasaran, apakah sampean ini ngelmu, Kang? Soalnya setiap kembali dari pertempuran, jangankan mengalami luka berat, luka ringan sekedar lecet atau tergores pun, aku belum pernah melihatnya pada bagian tubuh sampean yang terbuka. Lalu, apakah sampean ini tidak pernah terluka sama sekali? Joyo Lodaya tersenyum mendengar pertanyaan itu. Ia meraih gelas kopinya dan meminum beberapa teguk, sekedar untuk mengulur waktu. Sudah terlanjur. Meski sebenarnya ia berharap bukan pertanyaan itu yang Demang Arya Kusuma berikan. Benar, Kang, aku memang ilmu, jawabnya datar. Demang Arya Kusuma tersenyum tipis. Sudah kuduga, orang-orang seperti Kakang Joyo memang sebaiknya punya ilmu kekebalan karena sering bertempur, agar tidak berakhir seperti Kakang Sujiwo, teman seperjuangan kita. Ia akhirnya tewas tertembus timah panas kompeni. Joyo Lodaya mengangguk mengiyakan. Oh ya, kabarnya setelah itu kompeni juga menyerang perkampungan tempat tinggal mertua Kakang Sujiwo ya? Dengar-dengar kedua mertua dan istri Kakang Sujiwo juga tewas terbunuh. Kasihan sekali mereka. Joyo Lodaya meneguk ludah dengan susah payah. Setelah mendengar kabar tersebut, ia memang sempat mendatangi rumah mertua Sujiwo untuk menyatakan bela sungkawa, khususnya kepada Surtini. Sayang sekali, mereka semua juga sudah terbunuh. Iya, sayang sekali, gumam Joyo Lodaya. Keheningan sejenak melingkupi pendopo itu. Demang Arya Kusuma menyalakan cerutunya. Oh ya, Kang, aku rasa sampean seumuran denganku. Dengan penampilan gagah perkasa dan wajah rupawan sepertimu, apakah tidak ada perempuan yang kepincut padamu? Joyo Lodaya ikut tertawa. Ia merasa lega karena topik pembicaraan mereka kini telah beralih. Anakku saja sudah 3, yang sulung malah sudah remaja. Apakah Kakang Joyo tidak pengen punya anak juga? Belum ketemu jodoh saja, Kang. Joyo Lodaya menjawab santai tanpa ekspresi. Jauh di dasar hatinya, Joyo Lodaya merasa nyeri, teringat pada masa mudanya saat ia dan Surtini sempat menjalin cinta sesaat. Namun Lurah Kartodipuro tidak merestui mereka karena status Joyo Lodaya yang berasal dari keluarga miskin dan tak berpangkat. Hingga akhirnya Surtini dijodohkan dan menikah dengan Sujiwo yang seorang anak lurah juga, sederajat dengan orang tua Surtini. Gadis jelita bertubuh indah itu pun menjadi milik orang lain, meninggalkan luka batin yang luar biasa di hati Joyo Lodaya. Setengah mati ia mencoba melupakan dan mengikhlaskan gadis itu. Bertahun-tahun ia mengembara dan ngelmu, mencari kedikdayaan demi menyembuhkan lukanya. Namun satu hari takdir mempertemukannya dengan Sujiwo yang ternyata adalah suami Surtini. Perjumpaannya kembali dengan Surtini tak bisa dihindari, dan itu terjadi berkali-kali. Perjumpaan yang begitu menyiksa, karena mereka harus berpura-pura bersikap biasa saja di depan Sujiwo yang tak pernah mengetahui percintaan masa lalu antara istri dan teman seperjuangannya. Aku punya usul bagus untukmu, ucapan Demang Arya Kusuma membuyarkan kenangan Joyo Lodaya. Tentang apa, Kang?
aku mempunyai seorang calon istri untukmu. Aku yakin kalian akan saling menyukai. Kebetulan dia adalah adik kandungku, Retno Saraswati. Dari ketiga orang adik perempuanku, ada 2 yang belum menikah. Aku rasa usia Retno sudah cukup matang untuk mendampingimu. Menarik juga, jawab Joyo Lodaya dengan senyuman. Bagus, biar ku suruh salah satu anak buahku untuk menjemputnya di rumah orang tuaku, tak jauh dari sini. Tunggu sebentar, aku akan memanggil mereka untuk menyiapkan kereta. Demang Arya Kusuma masuk ke dalam rumah joglo megah itu. Tak lama kemudian, sebuah kereta kuda beserta seorang kusir dan seorang anak buah Demang Arya Kusuma melintasi halaman dan menjauh. Joyo Lodaya memandangi kepergian kereta kuda itu dengan sebuah harapan. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih ya untuk KFB. Teman-teman juga bisa mampir ke akun channel YouTube-nya. Untuk linknya ada di deskripsi. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sampai jumpa di kisah berikutnya.